adalah hadis nomor 1311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadits." Jauhilah prasangka-prasangka buruk karena sungguhnya prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada disebutkan di footnote nomor 1280, artinya riwayat Imam Bukhari di nomor berapa, Imam Muslim nomor berapa, tapi hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak mulia yang kedua, yaitu prasangka baik. Dan kita selalu disuruh berprasangka baik, dimulai dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga prasangka baik sama manusia. Prasangka baik dengan Allah adalah selalu menyangka apapun dengan niat baiknya, apapun keputusan Allah pasti baik buat dia, walaupun itu tidak baik buat di mata kita. Kadang-kadang subhanallah setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata memang untung saya dulu nggak nikah sama orang itu, untung saya nggak kerja di sana, untung saya nggak bisnis sama dia. Setelah sekian lama, tapi dari awal Allah sudah hindarkan kita dari itu. Ya. Ada orang pernah mau berangkat dari satu negara Eropa ke negara yang lain, mau bisnis, sudah janjian, meeting penting, subhanallah. Lalu kemudian dia telat, pesawat belum terbang, ternyata sudah tutup counter. Dia sudah lobby tetap nggak bisa, mau bayar tambahan nggak bisa, terpaksa tunda, harus tunda dengan cara paksa. Dia kecewa, tunda semua meeting yang penting, menghasilkan sekian banyak keuntungan. Subhanallah, dia lagi duduk sambil menunggu ya, di ruang tunggu pesawat yang setelahnya. Tiba-tiba 15 menit kemudian terdengar pesawat yang terbang itu jatuh. Maka di situ tadinya dia berkeluh kesah, malah dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia naik mungkin dia meninggal. Dan banyak kasus seperti itu, banyak kasus. Sangka baik dengan Allah adalah kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan beda dengan apa yang kita harapkan. Makanya Allah ingatkan, bisa saja sesuatu itu kalian sukai, tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja sesuatu buruk di mata kalian, tapi itu baik buat kalian di mata Allah. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Maka kita bersangka baik dengan Allah, ini puncak akhlak yang mulia dengan kedua ini. Dan sangka baik dengan makhluk adalah selalu berpikiran positif pada orang, kecuali jelas dia melakukan perbuatan salah depan mata secara zahir, baru kita hakimi dengan ya tuduhan, itu pun tuduhan dengan argumentasi yang jelas. Kalau kita nggak tahu, jangan sama sekali. Nabi SAW sangat marah dengan seorang sahabat gara-gara ada seorang sahabat yang satu lagi dipulang dari medan perang, batok kepalanya pecah. Kemudian pada saat dia pulang menuju ke Madinah, di malam hari dia tidur sambil duduk, bangun pagi hari junub. Maka dia tanya beberapa orang sahabat pada satu teman-temannya, ini saya junub, bagaimana hukumnya? Kalau saya mandi bahaya kepala saya. Yang lain berdiam. Ada satu ngomong, setahu saya kamu harus mandi. Oh begitu. Karena orang ini ketakutan, ambil air, disiram, masuk air ke batok kepalanya, meninggal, mati. Dikubur di situ. Pas pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW. Langsung Nabi marah. Nabi SAW mengatakan, sungguh kau telah membunuhnya. Semestinya sudah cukup dia mengusap di sekitar lukanya dan tidak harus luka itu. Itulah. Seperti itulah. Yang dimaksud adalah di sini jangan sampai berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmunya misalnya, gitu kan? Atau berprasangka kayaknya ini benar, padahal sebenarnya salah. Tidak boleh. Tidak ada ilmunya, ya sudah, diam saja, kecuali antum yakin memang punya ilmunya di situ. Itu maksud diantaranya. Begitu juga dengan prasangka pada pasangan. Kalau kita berumah tangga, ini sangat penting melanggengkan rumah tangga dengan saling berprasangka baik. Terlambatnya pasangan kita datang, lupahnya dia terhadap pesanan, ya, atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu, semuanya mekanisme lapangan sangka baik. Pasti ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di situ. Begitu juga dengan teman sama temannya dan segala macam yang berhubungan dengan masalah itu. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kalau prasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Sangka ini, sangka itu, sangka safar sama fulan, sangka bekerja sama fulan, sangka jalan sama ini. Padahal sebenarnya tidak. Prasangka ini hanya merusak hubungan dan juga membuka pintu-pintu syaitan. Apa yang kelihatan depan mata, itu yang kita bertanggung jawab. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu salah kita ingatkan. Kalau kita tidak lihat, nggak usah korek-korek. Tugas kita teman-teman hanya sampai ajal datang.
Jangan lagi merusak itu. Sebentar lagi kita meninggal dunia, kembali kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya masalah sama orang, maka cukup. Maka yang kita tidak tahu jangan ikut-ikutan, apalagi prasangka buruk. Ini tentu kalau sesuatu yang sifatnya umum, ya, dan tidak masuk dalam sangka baik di sini. Kalau seandainya seseorang jelas melihat depan matanya orang berbuat kemungkaran lalu dia bilang saya sangka baik. Misal ada orang jelas mencungkir rumah orang malam-malam, jelas maling, pakai topeng segala macam, terus kita bilang sangka baik aja. Tidak boleh. Atau jelas-jelas kita melihat seseorang melakukan kemungkaran, jelas, ya, kita tahu misalnya ini bukan istrinya atau bukan suaminya, kemudian dia jalan jelas-jelas ke tempat sesuatu yang mungkin bisa melakukan perbuatan yang haram, bukan ke rumah sakit misalnya untuk berobat, mungkin orang tabrakan, tidak. Akhirnya itu berbeda hukumnya. Bahkan di sini wajib amar ma'ruf nahi mungkar tentunya. Yang ketiga yang harus dijaga dari akhlak yang mulia, hadits nomor 1312. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus bit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqquh? Qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rasulullah SAW telah bersabda, hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan. Mereka berkata, para sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak memiliki jalan atau alternatif yang lain dari duduk di tempat-tempat duduk kami. Biasa para sahabat sebelum pisah, pinggiran jalan mereka pada ngobrol sebelum berpisah, di mana kami bisa berbincang-bincang di sana. Maka Nabi SAW bersabda, adapun jika kalian enggan meninggalkannya, maka berilah jalan itu haknya. Mereka berkata, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, menundukkan pandangan mata, mencegah gangguan, menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 8 halaman 63 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1675. Dalam hadis ini ada beberapa akhlak yang mulia. Akhlak yang ketiga adalah guddul basar, menurunkan pandangan dari yang haram. Sebab utama kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, teman-teman, karena mata kita tidak pernah berhenti melihat yang bukan hak kita. Maka selalu kita tamak, selalu merasa kurang. Kalau mau puas dengan apa yang Allah berikan, cukupkan melihat apa yang merupakan hak kita saja, atau bahasa lain halal buat kita. Seperti misalnya ada seseorang yang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang ini menikah kurang lebih 20 tahun. Dia bilang, syekh, awal tahun pertama saya nikah sama istri saya sangat suka sama dia, cinta segala macam. Mulai 5 tahun setelah dia punya anak 2 orang, mulai berkurang. 10 tahun berkurang. Sekarang 20 tahun saya nggak ada rasa sama sekali sama dia. Bagaimana saya menanggapi itu, syekh? Syekhnya balik bertanya, kau mau rasa cintamu kembali pada istrimu? Dia bilang, iya, tentu saja mau. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Permasalahannya matamu ini selalu lihat selain dari istrimu. Jadi selalu saja kau temukan kekurangan istri. Apalagi istrinya sudah 50 tahun yang dilihat selalu anak perempuan 20 tahun, 25 tahun. Selalulah kurang. Karena ini masih kencang kulitnya, istrinya sudah keriput. Ya. Atau ini rambutnya lurus, istrinya tidak. Atau. Gitu ya. Sampai ulama mengatakan salah satu hikmah daripada hijab syar'i termasuk masalah cadar adalah menghilangkan kejenuhan dalam rumah tangga. Dan kapan seseorang atau masyarakat itu, komunitas semuanya tutup aurat, maka akan lebih membuat komunitas masyarakat itu sendiri puas dengan apa yang Allah berikan. Kayak orang di Saudi misalnya jalan, saya tidak tahu ada perubahan apa kalau di zaman sekarang, tapi zaman kami dulu masih di sana, itu memang kita jalan di mana-mana orang semua bercadar perempuannya, sehingga memang tidak terbuka fitnah untuk itu. Orang-orang juga para suami mereka pada saat jalan tidak biasa lihat perempuan, yang dilihat memang ya pulang ya cuma istrinya saja. Itu malah membuat hati mereka jauh lebih tenang dan tentram. Ini juga bukan cuma pasangan, misal kendaraan. Kalau antum dikasih oleh Allah motor, antum jalan dengan motor itu, jalan bismillah, jalan. Ada yang kebetulan terlihat depan mata antum. Kalau tidak,
di parkiran, pas parkir lihat dulu ini motor lebih baru, ini motor sudah, oh ini helmnya bagus, oh ini, selalu lihat punya orang. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang. Mau taruh sendal di titipan, lihat semua sendalnya orang, mana yang lebih bagus daripada dia. Baik kalau niatnya nggak mau mencuri, gitu kan, dan seterusnya. Maka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi salah satu yang membuat orang bisa bersyukur, dan ini akhlak mulia, selalu turunkan pandangan mata dari sesuatu yang bukan hak kita. Akhlak yang keempat adalah mencegah gangguan, ya. Yang dimaksud dengan kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk akhlak yang mulia yang keempat, tidak pernah mengganggu orang lain. Jangan masuk ke zona yang bukan zona antum sudah. Bukan urusan antum, jangan dicampuri. Kecuali jelas depan mata kemungkaran, baru kemudian kita ikuti. Tapi mencampuri yang bukan urusan kita, itu sama sekali bukan akhlak yang mulia. Jadi termasuk akhlak yang mulia justru ya, mencegah gangguan. Artinya jangan sampai kita mengganggu orang lain. Sampai kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang sebenarnya, ya, yang bisa dikatakan berikan predikat Islam padanya adalah yang bisa menyelamatkan bahaya lisan dan tangannya, ya, orang lain. Maksudnya orang lain tidak kena bahaya lisan dan tangan dia. Jadi dia bisa mengontrol itu, memberhentikan gangguan. Apapun yang kira-kira mengganggu orang lain jangan dilakukan. Apakah intonasi suara yang tinggi, apakah sengaja merebut jalan orang lain, apakah ugal-ugalan, semua tidak boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, menjawab salam. Digabungkan dalam hadis ini. Kita sudah pernah jelaskan, kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Termasuk akhlak yang mulia adalah menjawab salam dari orang yang dikenal dan tidak dikenal. Selanjutnya adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga akhlak tersendiri. Akhlak yang keberapa nih? Yang keenam ya. Ya. Adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan kita sudah pernah jelaskan, ma'ruf adalah semua yang Allah anggap baik atau katakan nyatakan baik, maka namanya ma'ruf. Amar ma'ruf berarti menyuruh kepada semua yang Allah perintahkan yang baik. Dan nahi artinya melarang, mungkar semua yang Allah larang. Kita melarang kemungkaran. Ini juga akhlak yang mulia yang sangat jelas, yang sudah diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu